Karena apa yang kita saksikan setiap hari itu adalah genosida. Jadi Palestina telah merubah, telah mengalami lompatan dalam isu, dalam narasi perjuangannya menjadi perjuangan kemanusiaan dan anti kemanusiaan. Kita datang dengan narasi untuk menggantikan narasi lama. Sebab narasi lama perjuangan Palestina yang kita dengarkan selama ini adalah narasi yang mengatakan bahwa konflik di Palestina itu adalah konflik Arab-Israel. Diksi konflik Arab-Israel ini membuat isu Palestina ini terlokalisir hanya menjadi persoalan internal rakyat Palestina dengan Israel, dan itu tidak akan bisa menghubungkan kita Indonesia yang secara geografi paling jauh dari Palestina kepada isu perjuangan Palestina. Kita datang dengan satu narasi baru yang mengubah isu ini, bahwa ini bukan sekedar konflik antara Arab dan Israel, tetapi ini terutama adalah konflik antara masyarakat Muslim di Palestina, dan bahwa Palestina ini adalah tanah wakaf bagi kaum muslimin, bahwa Masjidil Aqsa ini adalah kiblat pertama kaum muslimin dan tempat mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu perjuangan ini harus keluar dari diksi lama, dari diksi konflik Arab Israel menjadi konflik Islam dengan Israel, konflik dunia Islam seluruhnya dengan Israel. Ini menciptakan lompatan dukungan bagi perjuangan Palestina, di mana seluruh masyarakat Muslim di dunia Islam mulai terlibat memberikan dukungan. Dan alhamdulillah, saya kira dari waktu ke waktu kita menyaksikan bahwa isu Palestina telah menjadi isu yang menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Tidak ada satu isu di seluruh dunia saat ini yang bisa menggerakkan kaum muslimin seluruhnya secara serentak seperti isu Palestina. Jadi kita bisa mengatakan bahwa isu Palestina ini bukan sekedar membantu kemerdekaan saudara kita di Palestina, tapi terutama ini adalah isu yang merajut dan menyatukan kembali dunia Islam yang berserakan secara geografi. Bahwa ada perbedaan yang fundamental antara dunia Islam dengan kekuatan-kekuatan superpower yang lainnya. Kalau kita melihat, Amerika itu adalah satu kontinen, Eropa itu adalah satu kontinen, Rusia relatif secara geografi juga itu adalah satu kontinen, Cina itu juga adalah satu kontinen. Tapi dunia Islam adalah satu identitas yang bertebaran secara geografi. Dan apa yang bisa menyatukan 2 miliar manusia yang bertebaran secara geografi ini, tapi disatukan oleh identitas saat ini, itu adalah isu Palestina. Tidak ada isu lain yang bisa menyatukan kita, yang bisa membuat kita turun ke jalan secara serentak di hari yang sama bersama saudara kita dari seluruh belahan dunia Islam yang lainnya, kecuali adalah isu. Jadi waktu kita mulai memperkenalkan narasi baru perjuangan Palestina, bahwa ini adalah masalah kaum muslimin, bukan sekedar masalah bangsa Palestina, pada waktu yang sama sebenarnya kita sedang merajut dan menyatukan dunia Islam secara keseluruhan tanpa kita sadari pada mulanya. Tapi setelah peristiwa Tufanul Aqsa ini, ada lompatan baru dalam narasi perjuangan Palestina yang membuatnya jauh lebih luas daripada narasi yang pertama, yaitu bahwa isu Palestina ini bukan lagi merupakan sekedar isu umat Islam, tapi ini adalah isu umat manusia seluruhnya. Karena apa yang kita saksikan setiap hari itu adalah genosida, pembantaian manusia yang kita saksikan setiap hari selama 1,5 tahun terakhir ini. Dan sekarang kalau kita lihat, yang ikut mendukung perjuangan Palestina bukan lagi
orang yang ada di dunia Islam, tetapi juga seluruh umat manusia yang ada, mau kita sebut di barat atau di wilayah Global South, itu semuanya ikut mendukung perjuangan Palestina. Jadi Palestina telah merubah, telah mengalami lompatan dalam isu, dalam narasi perjuangannya menjadi perjuangan kemanusiaan dan anti kemanusiaan. Ini satu lompatan narasi yang luar biasa besarnya. Dan menurut saya ini akan menjadi satu lompatan narasi yang berhubungan secara langsung dengan eksistensi Israel. Karena yang hilang dari Israel sekarang adalah bukan dia sebagai negara dan kekuatan militer, tetapi terutama adalah moral groundnya. Asas moral dari berdirinya Israel itu adalah utang budi yang harus dibayar kepada diaspora Yahudi yang mengalami genosida, terutama sejak masa Perang Dunia Kedua dan juga represi sebelum Perang Dunia Kedua. Diaspora Yahudi ini seperti diberikan hadiah untuk ada di satu tempat. Bangsa yang tidak punya tanah akhirnya mempunyai tanah, dan bangsa yang punya tanah dikeluarkan dari tanahnya. Tapi dulu itu dibenarkan terutama karena itu adalah utang budi yang harus dibayar terutama oleh Eropa kepada diaspora Yahudi. Dan sepanjang masa-masa itu kita menyaksikan ada satu narasi yang luar biasa yang membuat Israel itu eksis, yaitu narasi yang ingin saya sebut sebagai glorifikasi korban. Dimana kalau kita lihat seluruh film-film Hollywood sepanjang periode itu memutar semua peristiwa-peristiwa penting di mana orang Yahudi menjadi korban, dan korban ini yang diagung-agungkan bahwa mereka adalah pahlawan kemanusiaan. Dan sekarang saya kira narasi ini mengalami benturan keras dalam 1 tahun terakhir ini, dan kalau kita nanti akan menyaksikan perubahan paling penting di tahun-tahun yang akan datang, menurut saya peristiwa 1 tahun terakhir ini bukan terutama ditandai oleh kemenangan militer, tapi terutama karena satu narasi lama akhirnya hilang, yaitu narasi bahwa bangsa ini dulu adalah korban Holocaust dan sekarang mereka telah menjadi pelaku Holocaust. Mereka dulu adalah korban pembantaian dan sekarang mereka menjadi pelaku pembantaian. Ini menghilangkan alasan moral bagi seluruh dunia untuk mendukung eksistensi negara ini. Persoalan militer, kemanusiaan dan seterusnya itu biasanya akan menjadi turunan. Tetapi manakala asas moral dari eksistensi satu negara itu hilang, biasanya turunan yang lainnya juga itu akan hilang secara bertahap. Dan sekarang saya kira bersamaan dengan narasi ini kita sampai kepada satu situasi baru, bahwa dunia sedang menghadapi krisis sistemik yang luar biasa kompleksnya, tapi juga ini akan menyebabkan terjadinya transisi yang akan melahirkan tatanan dunia baru. Kita sedang menyaksikan perubahan dalam narasi yang mengatur tatanan dunia manusia, atau dengan kata lain, ideologi yang menjadi dasar dari sistem global atau tatanan global. Yang kedua, kita akan menyaksikan menurunnya fungsi dari semua lembaga-lembaga multilateral dunia sekarang ini seperti PBB dan lain-lainnya, dan kita akan mencari satu model baru, institusi-institusi baru yang lebih mewakili opini umat manusia secara keseluruhan. Dan karena itu kita tidak heran kalau misalnya Trump keluar dari WHO, menarik diri dari perjanjian Paris Agreement untuk isu perubahan iklim, dan bahkan sekarang juga mulai berpikir untuk keluar dari PBB. Ini maknanya adalah bahwa ada krisis dari semua lembaga-lembaga multilateral yang sekarang sedang terjadi. Dan yang ketiga, ini adalah krisis kepemimpinan global. Krisis kepemimpinan global ini maksudnya adalah bahwa negara yang sekarang menjadi pemimpin global ini akan berganti dan akan muncul negara-negara baru yang perlahan-lahan menjadi pemimpin-pemimpin baru bagi dunia. Dan karena itu dalam masa transisi yang sangat penting ini, saya kira isu Palestina ini akan menjadi salah satu elemen, akan menjadi salah satu game changer dalam proses transisi global yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang.
Dan karena itu saudara sekalian, keterlibatan saudara semuanya mendukung perjuangan Palestina ini juga mempunyai makna bahwa saudara terlibat dalam ikut serta menciptakan transisi dalam kehidupan umat manusia secara global. Sama seperti ketika dulu kita mengubah diksi perjuangan Palestina menjadi perjuangan umat Islam, tiba-tiba Palestina menjadi isu yang menyatukan dunia Islam, maka isu Palestina juga nanti yang akan datang bukan sekedar menyatukan umat Islam, tetapi akan menjadi faktor game changer yang merubah konstelasi dalam tatanan kehidupan global, insya Allah. Bersyukurlah saudara semuanya bahwa saudara menjadi bagian dari perjuangan panjang membantu kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina. Coba bayangkan bahwa yang berperang di Palestina ini adalah Hamas, Jihad Islami, dan seluruh faksi-faksi Palestina melawan Israel. Tapi ada satu rezim yang runtuh duluan, rezim Assad di Syria. Itu maknanya bahwa jika satu krisis mulai terjadi, krisis itu mempunyai putaran tertentu yang membuat tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi sesudahnya. Karena putaran ini itu akan membuat orang yang ada di sekitarnya bukan justru pelaku konflik, tetapi biasanya yang ada di sekitar konflik itu yang pertama kali tergoncang atau kolaps terlebih dahulu. Dan ini akan mengubah tatanan secara keseluruhan. Karena itu saya percaya betul bahwa apapun yang terjadi nanti dalam proses perjanjian gencatan senjata yang kedua ini nanti, kita akan menyaksikan bahwa peristiwa dalam 1,5 tahun terakhir ini akan menjadi game changer yang mengubah kawasan itu secara keseluruhan, bukan hanya Palestina, tetapi juga mengubah kawasan secara keseluruhan dan secara perlahan akan mempunyai impact dalam mengubah tatanan dunia secara keseluruhan. Sekali lagi saya ingin mengajak saudara semuanya untuk bersyukur bahwa kadang-kadang kita berpikir waktu kita mencari sumbangan untuk saudara-saudara kita di Palestina, kita berpikir bahwa itu adalah peristiwa kecil. Tetapi ternyata tidak. Dia mempunyai dampak dan gaung yang luar biasa besarnya yang seringkali tidak kita sadari. Dan mudah-mudahan insya Allah saudara semuanya menjadi bagian dari peristiwa ini. Tapi ada satu hal yang juga ingin saya sampaikan. Transisi yang terjadi dalam kehidupan global di masa yang akan datang, khususnya dalam tataran ideologi, institusi, dalam kepemimpinan, itu dengan sendirinya akan memberikan ruang kepada umat Islam untuk menjadi salah satu pemain utama dalam kancah global itu. Dan Indonesia adalah negara muslim terbesar secara populasi, tapi juga negara muslim terbesar secara ekonomi. Jadi kita punya dua modal ini. Dan lebih dari itu saudara sekalian, Indonesia adalah model di mana agama, demokrasi, dan kesejahteraan perlahan-lahan bertemu dengan baik. Sekarang kita mulai menyaksikan satu sisi, satu equilibrium, satu titik keseimbangan antara agama, demokrasi, dan kesejahteraan. Indonesia saya yakin akan menjadi model di mana tiga unsur ini insya Allah bertemu dengan baik. Dan saya kira salah satu faktor yang menimbulkan semangat dan kesadaran beragama di Indonesia adalah isu Palestina. Jadi sekali lagi, ini bukan hanya menyatukan umat Islam secara di Indonesia dan di dunia, tetapi ini juga mempunyai dampak dalam meningkatkan kesadaran beragama umat Islam di Indonesia. Dan sekarang kesadaran beragama ini bertemu dengan sistem demokrasi, tapi juga bertemu dengan upaya negara untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Di mana di dunia Islam, di mana agama Islam, demokrasi, dan kesejahteraan bisa mendapatkan bertemu pada satu titik equilibrium yang terbaik seperti yang terjadi di Indonesia saat ini. Bersyukurlah bahwa kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia, dan saya juga mengajak teman saudara-saudara kita di Palestina yang sudah ada di Indonesia di sini, insya Allah mereka juga akan menjadi bagian dari bangsa Indonesia di masa yang akan datang sejak dari sekarang.
Dan mudah-mudahan insya Allah dengan kebersamaan kita di sini ada lebih banyak dari sekedar isu Palestina yang kita perjuangkan. Dan insya Allah dengan kesadaran seperti ini, saya yakin kita akan mempunyai nafas yang lebih panjang untuk terus memperjuangkan kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina.